Pernah sih Kak, sering banget malah. Jadi kayak si Miska sih yang lucu banget karena dia baru 4 tahun kan. Dia tuh sering banget bilang kayak corona tuh jahat banget ya, dia ngomong kayak gitu. Terus kayak terus Bumi ngomong kayak kita di rumah terus sih Bu gitu, kita nggak keluar-keluar, coronanya lama banget. Terus habis itu pengen ke mall gitu kan. Terus sempat ada momen di mana Desta tuh sempat bikin podcast juga sama anak-anak, kalau ada yang udah pernah denger. Itu menurut aku lucu banget aja sih, karena kayak jujur banget kan dari suara hati mereka bahwa mereka tuh sebosen itu di rumah gitu. Tapi di balik itu sebenarnya mereka tuh juga seneng banget karena hampir setiap hari kita nemenin mereka gitu. Yang sampai nih bapaknya kalau keluar sedikit aja, misalnya aku sama Desa harus ke supermarket gitu kan, mau nggak mau untuk belanja kebutuhan rumah, mereka tuh sampai jangan, nggak boleh pergi. Jadi kayak mereka pun juga secara nggak langsung juga kayak udah deh mendingan orang tua, maksudnya ibu sama ayah tuh di sini aja, jangan kemana-mana gitu tanpa sadar gitu kan, karena kayak jadi lebih bergantung lagi karena selama 2 bulan ini kita di dekat mereka terus gitu. Jadi ya kita sih pengertiannya ngasih tahu ke mereka bahwa ya udah anggap aja kalau misalnya pandemiknya udah selesai, nanti ibu sama ayah jadi pergi lagi gimana. Jadi senang aja ya kalau lagi pandemi ini, tetap senang aja. Jadinya ibu sama ayah jadi deket Miska sama Megumi terus gitu. Terus Megumi sama Miskanya jadi kayak iya juga ya Bu, nanti kalau coronanya udah pergi, ibu sama ayah pergi lagi ya gitu. Jadi kayak aku sama Desa ngasih pengertiannya lebih ke situ sih. Jadi kayak bisa ada hikmah lain yang bisa diambil gitu. Nggak ada sih, cuma kita ada jadwal rutin untuk gadget. Jadi kita tuh Senin sampai Jumat itu anak nggak boleh megang gadget sama sekali. Terus Sabtu Minggu baru boleh. Nah itu juga perjuangannya susah banget Kak untuk membiasakan anak kayak gitu. Karena aku tuh sama Desta lumayan agak berbeda sih untuk urusan tega dan nggak tegaan. Kalau aku tuh lumayan tega, kalau Desta nggak soalnya. Jadi itu akhirnya juga lumayan agak menimbulkan perdebatan yang agak lama nih, sampai akhirnya kita strict untuk anak ini cuma boleh 1 minggu doang main gadgetnya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan aman gitu. Dan mereka kadang jadi tahu sendiri, Bu ini kan hari Jumat, kita kan belum boleh megang gadget. Tapi kadang-kadang kayak Desta bilang, ya udah nggak apa-apa kan lagi libur, boleh deh sekali-sekali gitu. Ya cuman kalau ngebagi waktu tuh sebenarnya balik lagi sih Kak. Jadi aku tuh lumayan punya prinsip bahwa apapun yang aku lakuin, entah itu mau ya ngurus anak atau pokoknya kegiatan luar ya, apapun lah yang aku lakuin, entah itu bisnis atau aku syuting atau apapun, itu kuncinya cuma satu, kuncinya balik lagi ke ridho suami. Jadi kalau Desta bilang enggak, itu enggak akan terjadi gitu. Maksudnya semua itu tidak akan jadi terjadwal dengan baik gitu. Karena aku udah pernah mengalami gitu. Jadi mungkin orang-orang juga dengar jawaban aku mungkin kayak ya iyalah pasti harus izin sama suami. Emang iya, tapi aku pun menurut aku itu penting banget karena aku udah pernah ngalamin di mana aku ngejalanin semua aktivitas aku di saat Desa tuh nggak ngizinin gitu. Begitu ada aja salahnya ya, salahnya itu ada aja, bener. Nah cuman ya itu paling aku pertama itu dulu sih, suami ngizinin. Kedua aku pasti selalu komunikasi, bener-bener diskusi dengan baik dulu nih sama Desa. Jadi ya kan yang namanya apalagi aku punya anak 3 gitu. Jadi ya bener-bener nih kalau aku ke A berarti solusinya anak-anak nih harus sama siapa dan dari jam berapa sampai jam berapa aku harus gimana gitu. Makanya kenapa Desa udah nggak ngebolehin aku stripping lagi karena aku harus punya jam kerja yang pasti. Jadi kalau nggak pasti nih, misalnya kayak oke Bu, aku jam misalnya ke kafe gitu ya, aku misalnya jam segini sampai jam segini, aku nyampe rumah jam 4 gitu misalnya, terus aku nggak nyampe rumah jam 4, pasti dia komplain. Jadi bohong kalau itu semua berjalan lancar kalau aku punya aktivitas tanpa komunikasi yang benar gitu. Jadi dengan suami iya benar banget. Jadi kalau udah bilangnya jam 4 nyampe rumah, ya nyampe rumah jam 4. Tapi kalau nggak yakin bisa cepat nyampe rumah, ya bilang aja aku kayaknya nggak yakin deh gitu. Jadi kayak benar-benar sedetail itu sih. Balik lagi sebenarnya ke komunikasi sih kalau aku.
pertama aku mau jawab dulu yang soal Desta itu di rumah ngelawak mulu, enggak sama sekali. Jadi bener-bener dia tuh beda banget sama yang di TV sama yang di rumah. Jadi ya emang dia ngelucu, ngelawak itu ya emang karena dibayar aja, karena cari nafkah aja. Jadi ketika udah sampai rumah itu bener-bener jadi sosok ya bapak, kepala keluarga banget gitu, serius banget. Terus udah gitu juga sensitif. Terus ya bertanggung jawab banget, dan dia emang lumayan agak sering ngomel. Ya emang bener itu yang kadang di TV kan dia suka ngomel-ngomel kan. Ya, itu suka bagian itunya yang bener ya. Itu emang suka ngomel sih, cuman emang dia tuh gitu kan orangnya terplan banget. Jadi kalau ada yang sedikit aja nggak sesuai rencana yang udah kita bangun gitu, biasanya dia suka ngomel gitu, apa aja lah gitu. Tapi sebenarnya ya sisi baiknya adalah dia benar-benar menjamin berusaha untuk menjamin segala fasilitas atau apapun keadaan supaya anak-anak dan istrinya tuh nggak susah gitu. Ya itu Masya Allah yang aku selalu bersyukur gitu dari seorang Desta gitu. Tapi dan makanya dari balik lagi kalau untuk untuk supaya mengusir kebosanan anak gitu, ya emang kadang-kadang sih Desta juga suka ya sedikit bercanda juga sih, suka bercanda-bercandain anaknya juga. Bercanda tuh pasti, nggak mungkin enggak lah, bercanda pasti dia, tapi nggak yang tiap detik dia bercanda juga gitu. Kayak Kak aku juga bisa juga kalau seharian dia lagi nggak mau bercanda sama aku juga dia serius aja. Kadang dibayar ya, nggak dibayar. Iya, jadi kadang kalau akunya yang pengen lagi bercanda, dia kadang juga lagi nggak mood, kayak Bu bisa biasa aja nggak? Kadang suka kayak gitu. Jadi kayak emang ya alhamdulillah sih kalau mood kita semua lagi pada enak. Ya itu tadi biasanya aku tuh sama anak-anak suka bikin games-games sendiri gitu loh di rumah gitu loh Kak. Kayak misalnya nih dari sendok deh. Misalnya sendok, Kak dari sendok aja tuh kita bisa main olahragaan. Jadi sendok diatur gitu. Dari ujung ke ujung, nanti mereka ngelompatin sendok-sendok itu. Ya mungkin sederhana ya, cuman ya nggak tahu, kayaknya bisa apa aja deh kita ngelakuin nih buat anak-anak gitu. Atau misalnya Kak, coba deh rapiin mainan itu deh, nanti kalau dia kesusun tinggi, nah ntar ibu beliin es krim. Itu kan simpel banget, tapi kayak gitu tuh mereka seneng banget gitu. Jadi kayak seakan-akan, sama satu lagi, coba mungkin bisa juga biasain juga anak pakai baju pergi. Itu mungkin bisa mengusir kebosanan mereka juga. Jadi kadang Bu, misalnya aku bilang, Megumi, Miska, kita pakai baju pergi ya hari ini. Emang kita mau pergi Bu? Kan coronanya belum selesai, kata dia. Loh, iya nggak apa-apa, kan nggak harus pergi. Kita pakai baju pergi aja. Seolah-olah kita lagi ke mall. Oh ya udah Bu, nggak apa-apa. Terus mereka tuh setiap hari sekarang pakai baju pergi terus. Jadi seolah-olah mau pergi ke sekolah sama mau pergi ke mall gitu. Ya paling kalau dari aku sih satu, yang paling penting adalah kita bisa mensyukuri nikmat lain gitu. Walaupun keadaan kita kayak gini sekarang, pasti banyak banget nikmat lain yang Allah kasih gitu tanpa kita sadarin gitu. Terus kedua, mungkin kita bisa, ya itu tadi, aku tuh suka ngubek-ngubek tempat di mana yang lagi numpuk barang-barang gitu kan. Nah nanti tuh ada aja gitu yang aku temuin, entah kita bisa jadi nemu ide baru, kita bisa jadi nemu kreativitas baru, atau kita bisa nemu kenangan-kenangan kita yang lama ya mungkin ternyata gue punya ya gitu. Mungkin bisa itu. Terus keempat juga banyak banget fasilitas yang udah tersedia selama ini, kayak sekarang Zoom, video call segala macem yang bisa kita lakuin sama teman-teman. Terus ya balik lagi, satu lagi sih yang paling penting mungkin kita juga bisa bertukar pikiran juga nih sama teman-teman kita gitu. Jadi kayak kita tuh juga jangan malu untuk bertanya, atau jangan gengsi untuk kayak nanya, kira-kira kita ngapain lagi ya abis ini, atau kita coba bikin ini yuk, atau jangan malu juga untuk yang tadinya mungkin kita bisa dapetin apa yang kita mau gitu, misalnya kayak oh ya gue pengen ini, tapi mungkin dalam keadaan sekarang kita jadi ada sedikit kesulitan, ya kita jualan aja, maksudnya jangan gengsi gitu loh untuk jualan gitu. Misalnya tiba-tiba kita jadi dagang jualan somai, jadi jualan dimsum. Temen aku tuh banyak banget Kak yang kayak gitu. Yang tadinya tuh dia tuh santai banget hidupnya, terus tiba-tiba sekarang ya qadarullah dengan adanya keadaan seperti ini, ya itu tiba-tiba mendadak nih teman-teman aku jualan semuanya.
semuanya jualan, entah itu jualan cimol, ada loh, sampai jualan cimol juga ada, sampai jualan es buah itu semua ada. Cak, nih ya tolongin gue lagi jualan ini, ntar lo promoin. Oke. Jadi sama aku mau infoin juga sama netizen aku, ini aku minta maaf banget sebelumnya kalau instastory aku sekarang lagi banyak makanan mulu, karena itu asli, itu teman-teman aku yang jualan, yang dagang itu bagi mereka berarti banget postingan aku gitu. Jadi dengan kayak gitu tuh ngebantu mereka banget gitu. Bahkan itu pun juga nggak harus mereka endorse, kadang juga aku beli pun tetap posting. Jadi kayak alhamdulillah dengan adanya pandemi ini juga kita bisa ngelihat gitu loh sisi kemanusiaan orang tuh tiba-tiba meningkat. Itu Masya Allah banget sih. Jadi itu aja sih yang bisa aku sharing, mudah-mudahan bermanfaat sih. Pertama-tama aku mau ngenalin dulu ya Rumah Lebah Islamic Parenting Support ini apa. Jadi kita sebutnya Rumah Lebah aja ya biar gampang. Rumah Lebah ini adalah salah satu lembaga non formal yang memang concernnya itu di bidang pengasuhan anak usia dini. Jadi, anak usia dini itu umur berapa sih memangnya? Jadi anak usia dini itu umur dari 0 sampai 7 tahun untuk sebenarnya 0 sampai 8 tahun. Tapi untuk Rumah Lebah sendiri kita concernnya ke anak-anak usia 0 sampai 7 tahun. Jadi Rumah Lebah ini kita suka sharing, suka ngadain yang namanya, suka memberikan informasi-informasi terkait parenting lewat kelas-kelas kuliah WhatsApp yang kita adain. Selain itu juga kita punya beberapa buku edukasi anak dan produk-produk lain yang memang bisa membantu orang tua di luar sana untuk menstimulasi perkembangan anaknya, entah itu di rumah atau mungkin membantu anaknya juga belajar hal-hal yang ada di sekolah, seperti itu. Lebah itu kalau nggak salah didirikannya tuh sekitar tahun 2000, kita hitungannya masih baru sih, masih beberapa, kurang lebih sekitar 5 tahunan. Timnya ada, timnya tuh ada beberapa. Jadi di Rumah Lebah itu kita punya tim parenting dan juga ada tim gizi. Jadi gizinya ini juga tetap fokusnya ke gizi-gizi ibu, gizi anak. Terutama biasanya fokusnya ibu-ibu tuh kan, terutama yang baru punya anak, adalah gizi saat gizi empasi gitu kan, makanan pendamping air si ibu. Oke, yang kita rutin buka itu kelasnya adalah kelas mengenai perkembangan anak di tiap tahapan usia. Jadi yang pertama itu 1 tahun, 0 sampai 1 tahun, terus juga ada kelas yang khusus 2 tahun, lalu yang berikutnya adalah kelas 3 sampai 5 tahun. Tuh. Nah, kenapa sih yang 2 tahun itu cuman untuk kelas yang 2 tahun itu tuh spesifik 2 tahun aja? Karena di 2 tahun ini adalah masa-masa yang masa transisi kan, dari bayi yang belum bisa apa-apa, masih digendong, banyak atau masih ngerangkak, tiba-tiba di usia 2 tahun udah bisa jalan, udah bisa ngomong, udah bisa lari ke sana kemari, udah bisa nangis, maksudnya udah bisa ngungkapin emosi juga dengan cara nangis atau marah, segala macam. Jadi di usia 2 tahun itu banyak banget hal yang terjadi di dalam diri anak-anak, makanya kita khususkan kelasnya itu cuma 1. Jadi fokusnya itu perkembangan anak usia 2 tahun gitu, mengenal 2 tahun. 3 sampai 5 tahun itu biasanya yang pertama kan mungkin ada beberapa orang tua yang punya anak lagi. Jadi biasanya di usia 3-5 tahun tuh ngambek-ngambek, tantrum tuh masih ada pastinya. Terus juga perselisihan antara kakak dan adik nih, terutama tuh itu juga ada gitu. Macam-macam sih sebenarnya gitu. Masalah umur 5 tahun juga mengenal teman-teman gitu kan, masalah main, masalah bersosialisasi dengan orang lain, masalah ditinggal sama ibunya, banyak sih sebenarnya. Tips supaya anak betah di rumah dan nggak ketemu kawannya dulu di luar rumah. Tipsnya adalah yang pertama, ajak main sih biasanya.
itu ajak main, apapun di rumah tuh ya balik lagi kayak tadi Mbak Aca bilang, berikan anak kebebasan selama untuk mengeksplorasi lingkungan rumahnya dia, entah itu mau main sendok kayak main panci kayak, atau mau guling-guling atau mau lari-larian di rumah kalau misalkan memang rumahnya aman dari barang-barang berbahaya, itu diberikan kebebasan buat anaknya main apa. Juga jangan sering, kan banyaknya orang tua yang aduh dikit-dikit aduh jangan main ini, aduh jangan main itu, aduh nanti begini nanti begitu. Justru kalau kita terlalu banyak aduhin anak atau banyak ngelarang-larang anak juga akhirnya nanti frustasi sendiri karena aku nggak boleh begini, aku nggak boleh begitu, terus akunya harus ngapain sebenarnya, sedangkan akunya bosan gitu. Itu sih, dan mainan itu tidak harus kita beliin mainan baru terus ya, karena di rumah sebenarnya banyak hal yang bisa kita jadiin mainan juga, karena kegiatan bermain itu tidak harus menggunakan mainan, apalagi mainan yang mahal. Kayak tadi Mbak Aca ngasih contoh, dia kan ngambil sendok, terus sendoknya disusun sampai ujung ruangan, terus anaknya ngelompatin sendok. Nah itu sebenarnya juga kegiatan yang bagus karena bisa melatih motorik kasarnya anak dengan cara lompat, dan antara cara jalan jinjit atau lompat pakai satu kaki gitu. Terus juga bisa lakuin project-project sederhana di rumah, misalnya kayak mungkin masak-masak gitu, masak-masak bareng anak. Ini kan bulan puasa ya, bikin takjil yang sederhana yang bisa anak juga ikut info atau ikut terlibat di dalamnya. Misal ngaduk-ngaduk pacar Cina, atau misalnya ngaduk-ngaduk sirup gitu. Itu juga bisa jadi hal yang menarik juga kok buat anak gitu. Apalagi kalau misalkan sirupnya mungkin warna-warni gitu. Terus gimana supaya nggak ketemu temannya di rumah, ya itu tadi sih, di rumah jangan terlalu, sebisa mungkin berikan kesempatan seluas-luasnya buat anak mengeksplorasi kegiatan yang bisa dia lakukan di rumah, supaya ya dia tidak keluar-keluar juga pikirannya, kayak karena kalau misalkan di rumah dilarang-larang terus, pastinya kan kita pengennya di luar gitu. Contohnya kita sebagai, pasti kan kita semua pernah jadi anak ya, dilarang-larang mulu sama orang tua kita tuh pasti bete banget kan. Kita aja yang udah gede aja bete, apalagi yang kecil gitu. Pastinya kan ya terus gue mau ngapain lagi gitu. Jadi ya itu aja tadi, berikan kesempatan buat anak mengeksplorasi rumahnya dia, itu tadi sih. Emang ya, dilarang-larang tuh nggak enak ya? Dilarang-larang tuh nggak enak, tapi ya mungkin kalaupun memang harus, ya balik lagi, jangan diberikan terlalu bebas juga ya gitu. Jadi harus kasih tahu aturannya, kalau misalkan main atau manjat-manjat ya hati-hati, dilihat-lihat. Kalau misalkan mungkin mau main masak-masakan yang beneran pakai api, itu ya harus diawasin juga, didampingin gitu.